5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10, saya Sela Apriani, akan membahas tentang sistem pemrosesan data elektronik. Sistem pemrosesan data elektronik membahas tentang sistem input, sistem proses, dan sistem output. Sistem input terdiri dari 1. Sistem input berbasis kertas, dan 2. Sistem input berbasis tanpa kertas. Sistem input berbasis kertas, input ke dalam sistem akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diisi secara manual dengan tulisan tangan. Fase pemrosesan input terdiri dari 1. Persiapan dan pengisian dokumen sumber. 2. Pengisian dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Yang ketiga, data entry, dan yang keempat, teknik program editing data. 2. Sistem input tanpa kertas. Sistem input tanpa kertas sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Sistem input tanpa kertas dibagi menjadi 2. A. Sistem input tanpa kertas yang memerlukan inventasi manusia. Sistem input tanpa kertas yang melibatkan inventasi manusia biasanya diproses melalui 2 fase. Yang pertama yaitu input entry data dan editing data. Adalah program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. Yang kedua, pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya diinput langsung ke dalam komputer pusat melalui terminal data. B. Sistem input tanpa kertas yang tidak memerlukan inventasi manusia. Transaksi yang sepenuhnya otomatis, pemrosesan transaksi dari awal sampai akhir tidak melibatkan intervensi manusia. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah Networking Vending Machine atau NFM. Contoh NFM adalah pompa bahan bakar pos. Aplikasi pengolahan transaksi yang sepenuhnya otomatis yang juga penting adalah Electronic Data Interchange dan Electronic Fund Transfer. Kedua, nama saya Desri Arya Sandi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. 2. Sistem pemrosesan. A. Sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara virtual, semua sistem berbasis kertas dalam pengolahan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi bit. Seperti pemrosesan berorientasi bit, transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik. Pemrosesan bit dapat dijalankan dengan membaharui file yang diakses secara 1. Pemrosesan bit dengan membaharui file berurutan. Banyak sistem yang berorientasi bit dan berbasis kertas yang menggunakan pemrosesan file berurutan untuk memperbaharui master file pemroses. Seperti ini biasanya mencakup beberapa tahap. 1. Mempersiapkan file transaksi. 2. Memperbaharui master file. 3. Memperbaharui buku besar. 4. Membuat laporan buku besar. 2. Pemrosesan bit dengan memperbaharui file akses acak dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Aplikasi faktur baru. Aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. 2. Pemrosesan bukti penerimaan kas. Pembayaran pelanggan diterima di dalam satu kotak pos khusus. B. Sistem pemrosesan tanpa kertas. Dilakukan dengan 2 cara. 1. Pemrosesan bit dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Pemrosesan bit dalam sistem tanpa kertas serupa dengan pemrosesan bit dalam sistem berbasis kertas. Perbedaan utama adalah ayat jurnal diganti dengan evakuaten elektroniknya. Dalam buku besar diperbaharui secara otomatis
pada saat program diff dijalankan secara periodik. Pembaharuan file berurutan maupun akses acak dapat digunakan. 2. Pemrosesan real-time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Manfaat utama sistem tanpa kertas adalah memungkinkan pemrosesan dijalankan real-time. Sistem real-time online atau OLRS pemroses transaksi langsung secara diinputkan ke dalam sistem dan dapat langsung menghasilkan output untuk pengguna. Sistem penjualan real-time menggunakan teknologi informasi komporer untuk memaksimumkan kinerja sistem. Dalam sistem penjualan real-time, order pembelian atas item persediaan dibuat atas dasar tarikan permintaan, bukan atas dasar dorongan untuk mengisi level persediaan secara berkala dalam interval waktu tertentu, seperti bulanan atau mingguan. Ada 3 teknologi yang memungkinkan terlaksananya sistem penjualan real-time. 1. POS system, point of sales. 2. Barcode untuk diidentifikasi otomatis. Dan 3. Sistem pemesanan ADE atau Electronic Data Interchange. C. Sistem output. Sistem output dapat berbasis kertas, tanpa kertas, atau kombinasi antara keduanya. Sistem yang berorientasi bits dan berbasis kertas dengan memprosesan file berurutan biasanya menghasilkan banyak output. Sistem tanpa kertas yang online dan real-time cenderung menghasilkan sedikit output. Sistem ini sangat penting di perusahaan besar karena perusahaan besar sangat tidak praktis untuk mencetak ratusan atau bahkan ribuan record. Pengendalian output dirancang untuk mengecek apakah hasil proses merupakan output yang valid dan apakah output didistribusikan dengan benar. Laporan harus dikaji ulang oleh superior di dalam departemen pengguna untuk mengecek kewajaran dan kualitas laporan jika dibandingkan dengan laporan periode lalu. Kelompok pengendalian elektronik data processing atau EDP yang terpisah sering dibentuk untuk memonitor operasi EDP. Kelompok pengendalian EDP ini biasanya merupakan bagian dari fungsi audit internal. Sekian, terima kasih. Pembahasan dari materi kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.